Dan pemirsa, jelang dimulainya awal semester baru 5 Januari esok, jumlah sekolah di Tapanuli Selatan belum sepenuhnya pulih, dan begitu juga dengan di Aceh Tamiang. Apakah proses belajar mengajar bagi siswa terdampak banjir bandang dan juga longsor ini sudah bisa dilakukan? Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Ninda Vika dari Aceh Tamiang dan juga Safira Permeswari dari Tapanuli Selatan. Kita terlebih dahulu ke Aceh Tamiang. Vika, seperti apa kondisi terkini di sekolah yang ada di Aceh Tamiang dari pantauan Anda? Ya, selamat sore Alka dan juga pemirsa. Pasca bencana lebih dari 1 bulan yang terjadi di Aceh Tamiang ini, upaya-upaya terus dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Salah satunya yaitu besok akan mulai diberlakukannya hari pertama sekolah di seluruh di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami melihat di SDN Negeri 1 Kuala Simpang, Aceh Tamiang ini sedang dilakukannya proses pembersihan dari baik maupun di halaman dan juga di kelas-kelas. Tadi kami sempat berbincang dengan petugas kepolisian dari Polsek Kuala Simpang ini sedang membersihkan sekolah-sekolah yang ada di SD Negeri 1 Kuala Simpang ini, bahwa kelas-kelas yang bisa dipakai ini masih di lantai 1, sedangkan di lantai 2 ini masih belum bisa dipakai dikarenakan alat-alat yang tidak memadai untuk mengangkat lumpur-lumpur yang ada di lantai 2. Dan juga untuk sekolah di SD Negeri 1 Kuala Simpang ini akan dimulai pada pukul 7 pagi dan juga anak-anak ini nanti akan mulai bersekolah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10.30 siang waktu Indonesia Barat. Dan juga berdasarkan info juga kami sekarang saat ini sedang di SD Negeri 1 Karangbaru di Aceh Tamiang ini. Tadi kami sempat mengobrol dengan kepala sekolah yang ada di sini bahwa total dari guru yang besok akan mengajar ini di SD Negeri 1 Karangbaru ini terdapat 28 guru yang nanti akan mengajar murid-murid baik dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD di sini. Dan juga untuk target sendiri siswa-siswa yang besok nanti akan datang ke sini masih belum diketahui dikarenakan memang akses jalan transportasi untuk ke sekolah ini juga masih sangat terbatas dan masih sangat sulit efek dari banjir bandang yang melanda di Aceh Tamiang. Dan juga para murid ini nanti di SD 1 Karangbaru ini akan mulai bersekolah pada jam 8 pagi dan juga sampai dengan jam setengah 11 siang. Dan juga untuk 1 minggu ke depan ini proses pembelajaran masih belum dilakukan secara berat maupun belajar yang berat dikarenakan memang 1 minggu ke depan ini nanti akan ada proses pemulihan atau trauma pasca healing dari adanya banjir bandang yang melanda di Aceh Tamiang ini, dan juga proses adaptasi kembali untuk murid-murid supaya bisa bersosialisasi kembali di sekolah. Dan juga untuk bangku, kursi yang ada di sekolah ini beberapa memang sudah rusak dan sampai sekarang masih belum ada bantuan untuk memberikan ke SD Negeri 1 Karangbaru ini. Tetapi kepala sekolah juga menyampaikan bahwa besok murid-murid nanti akan belajar menggunakan terpal atau lesehan di SD Negeri 1 Karangbaru ini. Dan juga nanti dalam proses belajar mengajar ini akan diadakannya juga kerja bakti untuk membersihkan halaman-halaman yang ada di SD 1 Karangbaru Kabupaten Aceh Tamiang ini. Demikian, Alka. Terima kasih Aden Vika melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Kita menuju ke Tapanuli Selatan. Ada Safira di sana. Seperti apa kondisi sekolah dasar di sana dan seperti apa rencana sekolah darurat untuk wilayah terdampak di Tapanuli Selatan? Baik, selamat sore Alka dan juga pemirsa. Memang bencana banjir dan juga tanah longsor yang menimpa beberapa desa di wilayah Tapanuli Selatan pada November 2025 lalu ini tidak hanya merusak rumah-rumah warga tetapi juga beberapa gedung termasuk sekolah. Dan memang salah satu yang terdampak di daerah Tapanuli Selatan ini adalah sekolah dasar. Dan tadi saya sempat meninjau yaitu ke SD di Desa Huta Gadong, yang mana memang kondisinya dari pantauan kami ini untuk ke lapangannya sendiri masih dipenuhi oleh sisa-sisa lumpur akibat dari banjir dan juga tanah longsor. Selain itu juga memang untuk kondisi kelasnya saat ini belum layak untuk dipakai dan masih digunakan oleh relawan untuk beristirahat, dan juga ada beberapa warga-warga yang masih
menggunakan SD tersebut untuk mengungsi begitu. Dan untuk menanggapi masalah tersebut, memang dari pihak setempat sudah membuat skema sekolah darurat yang mana rencananya ini ada 2 desa yang akan bergabung ke satu sekolah di SD yang di desa tidak terdampak. Untuk SD yang akan dipakai itu ada di SD Batu Hula, dan untuk 2 desa yang terdampak bencana pada November lalu itu ada Batang Toru dan juga ada di desa Garoga. Memang nanti anak-anak atau murid-murid yang berada di SD Garoga maupun SD Huta Gadong ini akan bergabung begitu, belajar bersama di SD Batu Hula. Dan rencananya besok pada tanggal 5 Januari ini sekolah darurat akan berlangsung dengan skema pembagian shift begitu. Jadi yang pertama untuk di shift pagi hari itu ada siswa-siswi dari SD Batu Hula, lalu juga di shift siangnya di jam sekitar pukul 1 siang itu akan diisi kembali oleh siswa-siswi dari SD Garoga dan juga SD Huta Godang. Yang mana ini nanti berlangsung karena memang ada keterbatasan ruangan kelas, karena memang di SD Batu Hula ini hanya terdapat 7 ruangan kelas sehingga memang harus dibagi menjadi 2 shift begitu. Lalu untuk jumlah siswa sendiri dari SD Garoga itu ada 111 siswa yang akan melakukan pembelajaran di SD Batu Hula. Lalu untuk dari SD Huta Godang itu kami belum mengetahui secara pasti berapa jumlah pastinya, tapi kami akan terus mengupdate kembali. Lalu untuk tenaga didiknya sendiri ini memang masih menyesuaikan dari sekolah masing-masing. Jadi untuk di shift pagi yang ada SD dari Batu Hula itu akan menggunakan tenaga pendidik dari SD Batu Hula itu sendiri. Dan untuk kedua SD lainnya juga sesuai dari SD-nya masing-masing. Begitu, Alka. Baik, terima kasih. Zafira melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan juga sebelumnya dari Aceh Tamiang Dinda Vika melaporkan langsung dari sana. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.